Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Saudara, malam ini adalah malam spesial saudaraku, karena hari ini saya akan khotbah Natal. Khotbah Natal itu untuk Laksmi saudara sekalian. Natal daripada Lembaga Antoni Chang Ministry International saudaraku. Khotbah Natalnya kita lakukan 2 kali saudaraku. Satu kali adalah lewat mimbar seperti ini. Yang kedua adalah Natal yang kita lakukan kita dengan mengunjung orang-orang yang kita layani, yang dilayani Laksmi setulus hati. Jadi di tempat tinggal mereka itu kita berikan parcel saudaraku, sekaligus kita ucapkan Merry Christmas, kita doa untuk mereka saudaraku. Nah, hari ini Natal kita lah Natal yang lewat renungan saudara sekalian. Baik saudaraku, seperti biasanya saudara sekalian, Natal ini merupakan Natal yang penuh dengan sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan saudaraku, untuk merayakan Yesus Kristus yang sudah lahir. Baik saudara, mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya bacakan. Firman Tuhan pada renungan Natal pada tahun 2020, 25 Desember, saya berikut saudara sekalian. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang difirmankannya, diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Natal sesuatu yang selalu menarik saudaraku ya. Nah, saya mulai dengan satu pertanyaan untuk saudara pikirkan. Kenapa saudaraku pada saat Natal itu di gereja selalu ramai ya saudaraku? Bahkan kalau saudara melihat kalau Natal di gereja itu saudaraku dihias dengan bagus, bangku harus tambah ekstra loh saudaraku, bangku di bagian luar gitu saudaraku. Pertanyaan saya, kenapa Natal itu ramai saudara sekalian? Apa yang menjadi daya tarik buat mereka datang? Mungkin mereka datang itu simpatisan, atau orang yang bukan orang Kristen saudaraku, atau juga orang yang ingin mengikuti drama Natal itu, ingin mengikuti acara untuk datang melihat aja saudaraku. Maka di gereja itu kalau pas saat ibadah Natal saudaraku 25 Desember itu ramai sekali saudaraku, sampai tidak ada tempatnya, harus menyediakan TV di depan supaya mereka menonton. Kenapa saudaraku ya? Tetapi ketika sudah masuk tahun baru saudaraku, ibadah minggu pertama tahun baru saudaraku, bangku ekstra itu sudah nggak ada saudaraku.
Gereja kembali kepada jemaat yang semula, jemaat mula-mula, saudaraku. Segitulah jumlah saudaraku. Kenapa seperti itu? Ternyata saudara sekalian, orang pengertian tentang Natal yang berbeda, cara memahami Natal yang berbeda, mempengaruhi tingkah laku manusia, saudaraku. Jadi otomatis mereka yang banyak datang, saudaraku, yang saudara melihat, mungkin wajahnya 300 tahun yang lalu, saudara tidak ketemu itu, saudaraku. Jadi pas 4 Januari, saudaraku, minggu pertama itu sudah tidak ada. Nanti dia muncul di Desember Natal tahun berikutnya, saudaraku. Jadi orang-orang seperti itu disebut orang Kristen kapal selam, saudaraku. Dia nyelam setahun, saudaraku. Nanti tanggal 25 Desember 2021 dia muncul lagi, saudaraku. Jadi rohaninya adalah rohani kapal selam, saudaraku. Jadi saudara sekalian, saya teringat loh, saudara. Setiap kali saya khotbah Natal, saya ingat satu cerita di mana pelayanan saya itu ceritanya menarik sekali, saudaraku. Cerita itu dikhotbahkan oleh seorang pastor, saudaraku. Saya cerita kembali ya, saudara dengarkan. Suatu hari diundanglah acara Natal, saudaraku. Saya pendeta dan satu lagi pastor, saudaraku. Jadi ada 2 pembicaranya. Pastornya memberikan satu ilustrasi yang bagus, saudaraku. Pastornya mengatakan demikian. Satu gereja mengundang dia untuk khotbah, gereja sudah persiapkan semua acara Natal, saudaraku. Dari dramanya, kurnya, semua udah siap, saudaraku. Gladi resiknya udah ready, saudaraku. Jadi pada hari hanya, saudaraku, ketika acara Natal mau dimulai jam 7 malam, pastornya sudah datang, udah siap-siap, saudaraku. Semua udah ready, tinggal khotbah, kemudian drama Natal akan dilakonkan, saudaraku. Salah satu panitia Natal itu mencoba untuk cek kembali semua alat-alat Natalnya udah cukup belum. Waktu dicek, saudaraku, ternyata ditemukan, saudara sekalian, boneka Tuhan Yesusnya nggak ada, saudaraku. Begitu. Mereka menjadi panik sekali karena acara sudah memulai, saudaraku. Karena sudah malam, boneka Tuhan Yesus dicari sana, cari sini, nggak ada, saudara sekalian. Hanya pergi ke tempat terdekat, supermarket atau apa, saudaraku, usahakan ada boneka. Ditemukan satu boneka, senang sekali, saudaraku, untuk dipakai dulu. Untuk seperti Tuhan Yesus, boneka Tuhan Yesus. Tetapi boneka itu matanya bling-bling-bling, saudaraku. Jadi bukan Tuhan Yesus, saudaraku. Itu boneka Tuhan Yesi, saudaraku. Dipaksa tutup mukanya, saudaraku. Nah, waktu pastor itu mau khotbah, ada satu panitia penasaran. Kemarin ada kok itu boneka Tuhan Yesus, kok sekarang hilang? Dia penasaran, dia masuk ke dalam gereja, dia cari lagi, saudaraku. Cari, akhirnya temukan. Ada terselip di antara kardus-kardus, saudaraku. Senang bukan main. Boneka Tuhan Yesus dipakai, Tuhan Yesinya masuk, saudaraku, boneka Yesinya. Yesusnya masuk keluar, saudaraku. Drama Natalnya bagus, ya. Khotbah pastornya bagus, kemudian nyanyi-nyanyi, selesai Natal, saudaraku, bagi-bagi hadiah, pembicara pulang, diakan majelis, saudaraku, tutup Natal pulang, semua pulang. Boneka Tuhan Yesus tadi yang untuk show itu, saudaraku, dibalikkan kembali ke gudang gereja. Nah, pastornya ngomongnya bagus. Takutnya hati jemaat itu seperti peristiwa itu, saudaraku. Jadi datang ke gereja, hanya ikut Natal, setelah itu pulang. Boneka Tuhan Yesusnya tidak ada di hati. Boneka Tuhan Yesus disimpan di gudang gereja. Nanti acara Natal tahun depan baru cari lagi bonekanya ada enggak. Ini yang menakutkan dalam kerohanian orang Kristen, saudara sekalian. Ya, saudaraku. Saudara perhatikan, maka di dalam khotbah produksi lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku, saya selalu mengatakan Natal itu dilahir, disalib, mati, bangkit, naik, datang kembali dari surga. 6 mahakarya peristiwa mahakarya Tuhan itu, saudaraku, harus saling berkait sehingga tidak lepas, saudaraku, tidak lepas. Jadi bulan Maret saudara boleh punya suasana Natal di hati loh, saudaraku, ya. Bulan Oktober saudara boleh mengerti tentang penyalipan Tuhan loh, saudaraku, tidak terpaku kepada momentum yang ada saja, saudaraku. A life spiritual adalah rohani yang hidup every day, saudaraku. Jadi di suasana Natal yang baik ini, saudaraku, saya ingin di acara setulus hati Natal, saudaraku, saya kasih mereka itu parcel, dalamnya ada makanan. Setiap parcel yang saya kasih kepada orang-orang kita layani, saudaraku, saya selalu kasih satu Alkitab yang baru. Saya ingin menghadirkan Tuhan dalam hidup mereka real, saudara sekalian. Termasuk kalau saudara menyaksikan episode
17, 18, 19, yaitu pembedahan rumah Ibu Bernika, saudaraku. Kalau saya perhatikan, di rumahnya saya taruh salib besar. Di tempat furniture ya saudaraku, di tempat itu ruang tamunya, saya taruh gambar figura perjamuan kudus, saudaraku. Di situ ada eksosis Kristen, saya eksoseris Kristen, saudaraku, supaya saya ingin menghadirkan Tuhan dalam hidup keluarga ini. Jadi tidak hanya Natal, saudaraku, mereka makan ingat Tuhan. Mereka tidur, ada tulisan di situ. Mereka berdoa, ingat Tuhan. Saya ingin menghadirkan dimensi God dalam hidup mereka itu, supaya mereka sadar, rumah itu Tuhan anugerahi, dan pada saat Natal ini Tuhan hadir dalam hidup mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, di acara Natal seperti ini, saudaraku ya, hati tidak boleh hanya sekedar sukacita, tapi harus dibagi dengan perasaan bahwa Tuhan berkorban untuk orang seperti saya. Saudara coba perhatikan, saudara siapa? Dulunya engkau orang Kristen? Kalau saya pasti bukan dulunya. Saya adalah seorang yang melawan Tuhan, saudaraku. Saya hidup dalam dunia yang tidak baik, saudara sekalian. Saya hidup dalam kondisi kesehatan tidak baik. Saya diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Yesus lahir buat saya, saudaraku. Sehingga hari ini saya menjadi orang Kristen, hari ini saya menjadi pendeta, saudaraku. Bagi saya, Natal itu benar-benar meresap di hati saya. Karena Tuhan hadir, saya ada harapan. Karena Tuhan lahir, saya ada harapan di hari besok. Karena Tuhan lahir, saudaraku, ada harapan, bukan ada harapan saja, saya menjadi warga negara surgawi, saudara sekalian. Saudara periksa diri saudara masing-masing. Apakah kelahiran Yesus Kristus di Natal itu still alive dalam hidupmu, atau kamu rayakan pada saat 20 Desember saja, saudaraku? Coba perhatikan baik-baik di acara Natal ini. Saudara sekalian, Natal itu identik dengan tahun baru. Karena dari 25 ke 31 ke 01 dekat, saudaraku. Ada sebagian orang sudah terbuai. Kalau Natal ya tahun baru, pakai baju baru. Mereka lupa makna Natalnya. Bahkan mereka lupa pergi beribadah untuk ikuti ibadah Natalnya. Mereka lebih pilih jalan-jalan ke luar negeri mana, jalan ke kota mana, ke benua mana. Natal nanti cari gereja tertentu, tapi sekarang sudah tidak bisa. Covid ini, saudaraku, memberikan suatu pencerahan kepada orang Kristen. Dulu sebelum COVID kita sudah bicara ke Singapura, ke Eropa, ke Amerika, saudaraku. Natal nanti ikut di sana saja. Tapi karena kita tidak bisa kemana-mana, saudaraku, COVID makin mengganas, saudaraku, maka kita ikuti Natal di YouTube saja, di rumah saja. Dan mungkin di situ kita lebih bisa merasakan hadirnya Tuhan, saudaraku. Di tengah himpitan yang ada, Natal itu menjadi sukacita buat kita, menjadi damai sejahtera di tengah dunia yang tidak damai, saudara sekalian. Saya ingin khotbah ini. Ada suatu sukacita Natal yang tinggal di hatimu, saudara. Ada setitik cahaya Yesus lahir buat kita semua, saudara sekalian. Sehingga kita mempunyai pengharapan dalam hidup ini. Saudaraku, apapun kondisimu, apapun keadaanmu sampai hari ini, waktu kamu menyanyikan malam kudus, saudara sekalian, you punya hati harus hidup. Waktu kamu menyanyikan malam kudus, saudaraku, you punya iman harus hidup. Karena Tuhan tidak pernah tertidur, saudara sekalian. Saya dalam kondisi badan saya yang tidak sehat, saudara sekalian, gitu. Sudah lewat operasi bypass jantung, lewat pendarahan mata. Bagi saya tidak ada kamus untuk berhenti melayani, saudaraku. Saya melayani kemana-mana, saudara sekalian. Melayani lewat YouTube, melayani lewat setulus hati, membesuk orang-orang miskin, menolong mereka, membangun rumah untuk orang-orang yang sama sekali tidak punya, saudaraku. Saya merasa hidup saya berarti. Saya merasa Natal itu bagi saya sungguh menjadi sangat berharga. Saya merasa saya belajar untuk membalas semua kebaikan Tuhan dengan caraku, dengan pelayananku, supaya berkenan kepada Tuhan, saudara sekalian, untuk membagikan kasih kepada mereka yang membutuhkan, saudara-saudara sekalian. Coba perhatikan khotbah hari ini. Kalau saya boleh tanya, di mana anak cucumu, di mana istrimu, di mana suamimu? Apakah mereka hadir bersama dengan engkau acara Natal ini? Atau mereka ada di negara lain, ada di kota lain, engkau telepon mereka, engkau dekat dengan mereka, saudaraku. Kalau engkau satu keluarga dalam rumah, dengarkan khotbah ini baik. Dengarkan khotbah ini baik-baik, saudaraku. Tuhan hadir dalam hidupmu ini. Tuhan sengaja lahir menjadi manusia untuk kita semua. Di kota Daud, Bethlehem. Saudara tahu apa yang Bethlehem? Bethlehem itu artinya rumah roti, saudaraku. Yesus pernah berkata, akulah roti yang hidup, saudaraku.
Bethlehem, saudaraku, rumah roti. The house of bread produce the bread of life. Bethlehem artinya rumah roti, menghasilkan roti hidup. Ya, the bread of life. Yesus berkata, akulah roti yang hidup, saudara sekalian. Maka lahir di kota Bethlehem, Yesus juru selamat kita. Saudara-saudara, saya ingin, saudaraku, di khotbah Natal yang singkat ini lewat lembaga Anthony Cham Ministry Internasional, hatimu boleh sejuk, saudaraku. Hatimu boleh berkobar-kobar. Hatimu boleh bersukacita karena Tuhan yang hadir dalam hidupmu. Tapi di sisi lain, kau harus menghargai pengorbanan Tuhan. Kau harus sungguh mengabdi kepada Tuhan dengan kapasitas dan caramu sendiri, saudara sekalian. Jangan sampai engkau putus asa dalam melayani Tuhan, saudaraku. Dalam situasi kondisi apapun, saudaraku, tetap melayani Tuhan dengan cara kita masing-masing. Saudara mengerti makna Natal hari ini? Saya berharap akhir tahun ini menjadi tahun yang baik menuju kepada tahun yang berkenan kepada Tuhan 2021, saudaraku, di mana Tuhan sudah menunggu kita di sana. Ya, saudara-saudaraku, salamin saudara-saudaramu, salamin adikmu, papamu, kokomu, salamin cucumu, say Merry Christmas, Selamat Natal. Ya, salami mereka, saudaraku, kirim pakai WhatsApp, pakai stiker-stiker yang bagus, saudaraku, atau you direct call kepada mereka, supaya sukacita itu bisa kita salurkan kepada banyak orang, saudaraku, supaya dunia itu gegap gempita bahwa telah lahir juru selamat bagi umat berdosa. Saudara-saudara sekalian, baik saudara, mari kita berdoa sebentar, kita tundukkan kepala kita. Saudaraku, hari ini 25 Desember 2020, Natal bagi setiap orang percaya, yaitu Tuhan Yesus telah lahir di kota Daud. Saudara-saudara sekalian, renungkan Natal ini menjadi suatu kekuatan buat engkau. Apakah Natal lu selalu hidup dalam hatimu? Atau engkau seperti menyimpan boneka di gudang gereja? Nanti 25 Desember tahun depan baru kamu cari lagi. Renungkan firman hari ini dengan baik-baik, saudara sekalian. Bagi orang lain, mungkin Natal hanya suatu acara. Bagi orang lain, Natal hanya suatu drama. Tapi bagi kita, Natal adalah pengorbanan Tuhan Yesus buat kita orang berdosa. Natal adalah jalan masuk kita kembali ke surga, ke alam yang kekal. Natal adalah suatu anugerah yang tak terhingga buat kita orang berdosa. Natal adalah bukti kasih Tuhan kepada setiap kita. Natal adalah cinta yang tersalurkan lewat Tuhan datang menjadi manusia. Saudara sekalian, bawa pulang firman ini, saudaraku. Hidupi karya Tuhan di dalam hidupmu. Hapus air matamu, teguhkan hatimu. Masuk ke tahun yang baru 2021, Tuhan Yesus sudah menunggu engkau di sana. Tuhan, di penghujung tahun ini hamba berdoa, di malam Natal ini, Tuhan kasihani setiap kami. Kami mohon anugerah belas kasihan Tuhan, kekuatan penyertaan dari Tuhan di malam Natal, supaya ada keberanian untuk menjalani hidup di depan. Karena kami percaya Allah adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami. Karena kami percaya kelahiran-Mu memerdekakan kami, Tuhan. Terima kasih untuk renungan Natal malam ini. Tuhan, hamba berdoa untuk mereka yang tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka yang jauh di kota-kota di luar negeri sana. Keluarga mereka yang jauh dari satu kota ke kota yang lain. Tangan Tuhan menyertai setiap keluarga yang ada. Bahkan hamba berdoa untuk saudara-saudara sekalian, jemaat yang tidak bisa merayakan Natal di rumah karena mereka harus berbaring di rumah sakit. Tangan Tuhan menyertai. Tangan Tuhan meneguhkan. Tangan Tuhan menghentikan air mata mereka. Membuat hati mereka boleh merasa sukacita bahwa Tuhan yang hadir pun, Tuhan yang lahir pun sehadir di mana mereka sedang berbaring di rumah sakit. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat yang mungkin ada di kota-kota lain dalam keadaan sulit sekali, Tuhan. Engkau tangan-Mu bekerja menolong mereka. Terima kasih Tuhan untuk malam Natal ini. Hamba berdoa, anugerah-Mu tiba kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian,
Merry Christmas, Selamat Natal, saudaraku. Ucapan dari saya Pendeta Antoni Chang, untuk menyampaikan Selamat Natal kepada setiap saudara yang ada di kota manapun, baik di Indonesia maupun luar negeri, saudaraku. Pesan saya adalah, teguhkan imanmu, tidak boleh lupa cinta Tuhan. Tidak boleh kendur dalam pelayanan, saudaraku. Hatimu harus berkobar-kobar untuk Tuhan. Dalam situasi, kondisi apapun, saudaraku. Saya mengatakan ini bukan bahasa kiasan. Saya mengatakan ini, saya membuktikan dengan praktek hidup saya. Saudara menyaksikan pelayanan dari lembaga Antoni Chang Ministry International lewat YouTube dan juga lewat Setulus Hati. Saudara tahu itulah cetusan hati saya untuk menyatakan saya tetap setia melayani Tuhan sampai suatu hari Tuhan panggil saya kembali. Shalom, Merry Christmas, God bless you. Sampai ketemu di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.